Pak, ini enak banget ini. Siapa yang suka main ini? Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang bahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Saya ucapkan selamat datang bagi yang sudah bergabung. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, serta jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami. Baiklah, pada video kali ini bagian kedua dari yang sebelumnya tentang PCP buatan lokal. Kalau yang sebelumnya tentang PCP-nya sendiri, macamnya, jenisnya ya. Kali ini yang bagian kedua adalah perlengkapan atau peralatan apa saja yang perlu dimiliki jika kita sudah mempunyai satu buah senapan atau unit PCP. Di sini ada cukup banyak perlengkapan, cuman di sini bagi tiga bagian besar. Satu, pengisi angin. Yang kedua, permunisian ya. Kemudian perlengkapan pendukung lain. Di antaranya adalah alat untuk pemeliharaan dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk berburu. Termasuk di dalamnya di sini ada tas. Baiklah, di sini ada contoh, ini hanya contoh aja ya, senapannya satu buah unitnya. Kemudian di sini itu ada senapan, di sini ada tripod. Ada bipod, peredam, dudukan kamera, magazen, pil size, alat untuk perawatan senjata. Di sini ada minyak singer, ada WD-40, ada satu set pembersih laras. Di sini ada untuk latihan ya, di sini pendukung benar-benar target untuk latihan, mimis, pompa ya semacamnya. Hanya ini aja yang kita bahas karena ini untuk pemula saja ya. Untuk pemula berarti bukan tidak harus punya semua ya. Yang intinya nanti kita bahas satu persatu. Oke ya. Nah, mari kita bahas satu persatu peralatan yang wajib dimiliki atau ya harus dimiliki oleh pemilik senapan PCP. Yuk, apa saja alat-alat itu? Baiklah, alat yang wajib kita punya kalau sudah ada PCP adalah kita punya pengisi angin. Ya, karena PCP digerakkannya ya atau melontarkan manusia menggunakan tekanan angin ya yang dipampatkan. Beda dengan uklik. Kalau uklik bisa ngisi kapan saja karena dia punya alat pengisi sendiri di senapannya. Kalau ini tidak. Harus diisi dari luar. Bisa tabung scuba ya, bisa dengan tabung scuba menggunakan kompresor. Ada juga yang pakai itu. Yang paling banyak dijual atau yang terjangkau oleh kita sebagai pemula adalah pompa. Nah, ini pompa PCP. Ada yang menyebutnya juga sebagai heal pump ya. Pompa ini bisa ngisi sampai 4000 PSI kuat. Seperti pompa biasa di sini. Ini ada filternya. Ya, di sini ada pengukur tekanan. Ya, seperti ini. Nah, oke, kita buka. Nah, ujungnya ini biasanya mini coupler yang betinanya ya. Sedangkan yang di senjata adalah mini coupler yang jantannya. Sekarang cara mengisiannya adalah seperti ini. Nah, ini. Oke. Ini masukkan ke sini. Kunci, sudah terkunci rapat. Nah, jangan lupa sini dikencangkan juga. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal genjot pompanya ini. Ya, seperti itu. Oke ya. Jadi ini masukkan dulu. Ya, ini masukkan dulu ke sini sampai benar-benar klik. Klik, kunci klik kuat. Ya, baru ini dikencangkan. Baru kita pompa. Ya. Selesai mompa, jangan lupa ini nggak bisa dicabut langsung karena pasti keras. Buka dulu yang ada di sini. Nah, kalau ini sudah terbuka, ya, baru kita bisa buka yang sini. Ya, begitu urutannya menggunakan pompa heal pump atau pompa PCP. Ini wajib punya ya. Kalau kita sudah beli senapan PCP, kita wajib punya pompanya ini, atau kalau bisa punya tabung. Kalau tapi tabung cukup mahal, harga 3 jutaan, belum ngisi per tabungnya sekitar 200-an.
Tapi kalau pompa ini sekarang harga 600.000 juga ada, kita bisa membawa kapan saja dan ini bisa dibawa kemana saja. Barangan kalau kita mau berburu. Oke. Perlengkapan berikutnya yang harus kita miliki adalah sebuah tas. Nah, tas senapan seperti ini. Ini adalah untuk membawa senapan. Ingat ya, tas ini banyak bentuknya, banyak mereknya. Harganya pun beragam ya, tapi usahakan beli yang ukurannya, kalau kita punya PCP, waduh nyangkut. Beli yang ukurannya panjang ini, panjangnya itu 120 atau 110. Jangan beli yang 90. Kalau 90 tidak cukup untuk tempat PCP karena PCP panjang-panjang. PCP rata-rata panjangnya yang normal ya 105 cm ke atas. Jadi belilah yang ukuran 110 atau 120 cm. Ya kan aman, senapan taruh di sini. Ya. Senapan di sini cukup aman seperti ini. Tutup. Kita bisa pergi kemana-mana dengan membawa senapan ini. Di samping mengamankan senjata dari benturan dan sebagainya, ya juga biar nggak terlampau mencolok. Kalau kita kemana-mana megang senapan begini nenteng kan kesannya arogan ya, kayak apa aja. Kalau di sini kita lebih sopan lagi kalau seperti ini. Oke, kita sekarang peralatan yang berikutnya. Perlengkapan berikutnya adalah peredam. Nah seperti ini. Peredam banyak jenisnya, banyak mereknya ya. Ini menggunakan ulir ya, ulir standar untuk PCP sama semua ya. Kalau PCP setelannya sama semua. Di sini ada beberapa macam merek ya. Ini dari Neo GNT. Ini bagus nih. Ini yang standar, ini Basnel Lex standar. Kemudian ini ada merek apa air ini. Seperti ini ya, bentuknya macam-macam. Kemudian ini mereknya saya lupa ini. Sniper apa nih mereknya ya. Ini plastik. Kemudian di sini ada juga ini dari kakak tua. Kakak tua tuh dari Irabelco ya. Yang pabriknya Smarneo itu. Ini juga peredamnya cukup bagus. Berbagai macam, ada panjang juga ya, yang model HW100 atau HW200. Ini ada yang OD38, ada yang OD32. Diameternya ya. Di pasaran cukup banyak, harganya bervariasi dari yang mulai 30.000 sampai yang juta-jutaan ada. Tapi belum tentu juga yang harganya mahal redamannya lebih bagus. Saya menggunakan ini. Ini yang bagus mana? Ini dari ini. Nih, ini yang paling keren. Kemudian ini juga bagus nih dari Rapeco. Dalamnya model corong ya. Dalamnya ada corong, ada kapasnya dan sebagainya. Kalau ini, yang ini nggak tahu ya modelnya apa. Dalamnya nggak bisa dibuka, ini permanen ini. Seperti itu. Dan ingat ya, kadang kita beli peredam ya, kalau apes-apesannya dratnya nggak bagus, dratnya nggak bagus, miring peredamnya, maka akan mempengaruhi tembakan jadi ngacak. Ya, harus dicek. Kita beli peredam, ya untung-untungannya ada juga ya. Tapi kalau kita yang bermerek seperti ini, GNT ataupun seperti ini, ada jaminan kualitasnya yang bermerek ini. Kalau yang tidak bermerek begini-begini, aduh ya udahlah, untung-untung aja. Kalau dapat yang bagus ya bagus, kalau dapat yang dratnya miring ya udah wassalam ya, seperti itu ya. Peredam ini dapat meredam sampai cukup bagus lah, bisa sampai 70% ya. Jadi suaranya hanya suara tinggal tung, suara apa per saja sampai redamannya. Tapi kalau yang nggak bagus ya masih kedengaran cukup keras, apalagi kalau malam-malam ya, atau di hutan yang sepi, suaranya kadang diredam pun masih kedengeran. Tapi seenggaknya agak mengurangi. Kalau PCP suaranya kenceng banget, dengan peredam ini agak mengurangi. Jadi agak mengurangi suaranya, cukup lumayan lah. Jadi kalaupun kita nembak meleset, binatang buruannya nggak kabur kemana-mana kaget karena suara tembakan PCP yang cukup keras. Oke ya, peredam ini kalau bisa punya. Kalau nggak punya peredam ini, samping ganggu tetangganya kalau kita lagi latihan, ya kalau berburu juga repot banget ya kalau nggak ada peredam. Binatang buruan akan kabur. Oke, alat berikutnya. Nah, alat berikutnya di sini ada bipod dan tripod. Bipod. Nah, bipod itu bipod 2 kaki, tripod 3 kaki. Nah, bipod ini dipasang di senapan. Fungsinya apa? Supaya kita menembak lebih stabil ya. Jadi ada dudukan untuk senapan ya.
seperti ini. Tapi syaratnya senapan itu harus dipasangi pikatin rel dulu. Kalau senapan biasa kita belikan relnya tuh pasang di baut. Kalau ini sudah ada, kalau ini tinggal pasang aja seperti ini misalkan ya. Bentar. Ini harus kita pasang dulu ya. Ini kita udah punya pikatin rel ya di sini. Pasang gini aja. Atau di sini bisa ya. Nah, di sini aja lah. Sorry. Nah, ini pasang gini aja, kunci. Nah, ini kita sudah punya dudukan bipod seperti ini. Jadi senjata punya dudukan seperti ini. Nah, kita lebih stabil untuk nembak. Oke, sekarang yang tripod. Nah, yang tripod ini sama dudukan buat senjata ya. Ini yang murah ya, kalau yang mahal ada yang monopod juga ada ya. Nah, ini kalau kita ini bisa sampai 70 cm. Nah, ini kayak dudukan seperti ini ya. Ini kita bisa atur setinggi berapa ya. Senapan ditaruh di sini ya. Senapan taruh di sini. Oke, itu tripod sudah terpasang. Ya betul tripodnya. Nah, ini senapan tinggal ditaruh seperti ini. Nah, seperti inilah. Nah, kita bisa seperti ini, arahkan kemana, kita geser, kita kunci. Jadi tangan kita nggak perlu memegang senjata capek-capek ya. Kita hanya megangin yang ngimbangi yang belakang. Kita atur kemana, kita arahkan senjata. Ini akan memperstabil pegangan kita ya. Kita megang senjata akan lebih stabil kalau seperti ini. Ya. Ini bisa di setel sampai tinggi banget, jadi kita posisi kita bisa duduk ya. Dalam posisi duduk atau kita posisi berdiri, enak nembaknya. Ini bisa fleksibel seperti ini ya. Dengan ini ya lebih nyaman kalau kita mau berburu model nyanggong. Baik, berikutnya yang harus dimiliki oleh pemilik unit PCP sudah pasti adalah mimisnya atau munisi dari senapan angin. Yang dilegalkan di Indonesia adalah kaliber 4,5 titik ya. Selebihnya dari 4,5 dibolehkan, tapi Anda harus izin ke kepolisian, Anda harus ikut klub menembak misalkan per bagian di tiap daerah ya. Jika kalibernya lebih dari 4,5. Tapi yang umum yang dibolehkan, yang legal adalah 4,5. 5,5 juga bisa, legal juga, tapi harus pakai izin, tidak boleh tanpa izin. Kalau tidak pakai izin, Anda liar, Anda kena undang-undang darurat ya. Bisa masuk penjara ya. Oke, jadi yang dibolehkan adalah ini 4,5. Jenisnya macam-macam, di sini ada, saya juga punya cukup banyak ya. Karena tergantung kepentingannya buat apa ya. Kalau buat match, saya biasa pakai yang model seperti ini, pelurunya gepeng di atasnya. Ini Super Mag dari RWS ya, pelurunya model gepeng di atas. Nah seperti ini, nggak begitu jelas ya, seperti ini. Kemudian ada yang model lancip. Di sini ada dua. Di sini ada RWS Super Point. Dia model lancip juga ya. Ini untuk jarak dekat, ini nggak bisa untuk jarak jauh, kurang bagus. Ini ada lagi yang bagus untuk berburu. Ini Silver Point Barakuda dari HN ya. Pelurunya cukup besar, ini bagus untuk hunting. Nih, bentuk pelurunya seperti ini. Ini keren untuk hunting, bagus ya, akurasi ya, power ya. Kemudian ada yang peluru model Doom. Di sini cukup banyak ya. Nah, ini model Dome, Field Target Trophy. Ini kemudian ada Super Dome. Kemudian yang model seperti ini apalagi ya di sini ya. Ini dua ini aja ya. Nah, ini sama punya Ultra Magnum. Ini model Dome juga, tapi ini cukup berat
pelurunya cukup lumayan berat. Kemudian ada yang model bolong tengah ya, atau hollow point. Di sini ada beberapa yang hollow point seperti ini. Benjamin ini adalah dom tapi hollow point, tengahnya bolong. Ini memberikan efek merusak pada sasaran ya. Ini kalau RWS nih super H point ini ya. Ini hollow point pelurunya. Nah, seperti ini. Nah, tengahnya bolong. Dia punya crown ya, bolong tengahnya. Seperti ini. Ini sama juga nih. Ini hollow point ya. Ini Benjamin saya suka karena hollow point ini efek merusak, kok kena sasaran langsung tumbang. Sama ini ya, nih bolong seperti itu. Kemudian ada lagi yang model Magnum. Di sini diwakili banyak udah kelas berat ya. Di sini ada Bimen Kodiak. Ini peluru kesukaan saya, ini akurasinya bagus. Modelnya Magnum. Nah, ini agak lancip. Nah, ini akurasi bagus, tapi peluru cukup berat. Cocok untuk PCP ya. Kalau untuk uklik ini kurang sip. Terlampau lebih berat ya. Kemudian ada yang ukurannya besar, kayak GSP Expert yang monster ini. Nah, ini model seperti ini. Ini heavy ya, peluru kelas berat untuk main big game. Ada lagi ini GSP Exact Heavy 20. Ini juga cukup bagus nih, akurasi bagus nih. Heavy 20 GSP ini buat berburu mantap ya. Buat berburu mantap ini. Kalau untuk produk lokal yang saya suka dari Canon ya, Canon cukup banyak. Ada Canon Hercules, ini untuk yang heavy ya, untuk yang kelas berat, untuk buruan besar. Ini seperti ini, menggunakan 2 ring ya. Ada juga Samyang untuk kelas berat ya, seperti itu. Sini ada beberapa. Kemudian ada dengan extension ya, dengan extension tuh seperti ini. Powerball ini ada extensionnya, jadi ini peluru tapi ujungnya ada gotrinya bulat. Nah, efeknya dia ini parah nih kalau peluru nih, hati-hati. Ini gotri kuningan ini, jadi ketika masuk ke sasaran, gotri ini akan lepas, akan menembus ya, jadi bisa menimbulkan 2 luka yang cukup besar. Ini buat berburu mantap ya, tapi hanya pakai buat PCP uklik, nggak bisa pakai ini karena terlampau berat. Kemudian di sini ada lagi peluru Crossman. Dia model ada extensionnya seperti crown di sini ya, lancip. Nah, ini menimbulkan luka cukup besar tanpa kehilangan akurasinya. Ini hampir sama modelnya, sama bentuknya, ini Gamo, sama dia modelnya. Dia punya crown lancip extensionnya ya. Nah, seperti ini, dia punya crown lancip, jadi dia punya daya dobrak tapi tanpa mengurangi akurasi. Cukup banyak jenisnya. Wah, kalau kita borong macam-macam peluru nggak habis-habis ya. Tiap senapan atau tiap unit mempunyai karakteristik masing-masing, dia cocoknya sama peluru apa. Kalau ini belum tentu cocok menggunakan peluru super point, dia mungkin lebih cocok menggunakan peluru Benjamin itu. Senapan yang lain belum tentu sama ya, punya karakteristik masing-masing. Jadi tiap senapan beda-beda munisinya, beda-beda yang paling cocok yang mana. Ada pakai Barakuda Match cocok, di saya belum tentu. Saya lebih cocok pakai yang Field Target Trophy, bukan yang Barakuda Match, walaupun sama-sama pabrik, bentuknya hampir sama. Barakuda juga, ini saya pakai Field Target Trophy. Ini untuk di lapangan bagus ini. Ya, kepalanya lebih besar daripada Barakuda Match. Kalau Barakuda Match kepalanya lebih lancip, lebih kecil.
ya. Setelah ini munisi itu sekarang alat-alat yang harus dimiliki adalah alat untuk perawatan senjata. Nah, di sini untuk perawatan senjata kita minyak pelumas. Saya menggunakan Singer ini, minyak Singer ini aja. Ini harganya cukup murah. Ini ya untuk melumasi laras saja ya, laras dan benda-benda yang bergerak. Apa aja benda bergerak itu bisa untuk melumasi ini ya, tarikan set lever ini dilumasi sedikit di situ ya. Kalau seal karet jangan dilumasi ya, dia akan melar. Ya, itu aja paling saya lumasin. Kemudian kalau mulai keluar karat, ya kalau ingin modal dikit lebih bagus menggunakan WD-40 ini, tinggal semprot, karat akan hilang, tinggal bersihin aja. Yang paling penting di sini di samping lap ada ini. Nah, satu set pembersih laras ini. Ya. Kenapa saya perlukan ini? Ini wajib punya karena yakin deh penyakitnya kalau kita pakai PCP ya, pakai penyakit PCP adalah seringnya 2 peluru masuk ke dalam satu laras. Kenapa? Gini. Saya sendiri ya, kita karena amatiran, kita udah kokang senjata, mau nembak gak jadi, cancel kokang ya. Padahal peluru sudah ada satu butir di dalam laras, sudah siap meletup. Begitu ngelihat sasaran lagi, secara otomatis kita ngokang lagi. Kalau kita pakai magasin otomatis peluru akan ngisi lagi ya. Jadi ada 2 peluru di dalam laras. Begitu tek nembak nggak nyala, kita penasaran, kita kokang lagi, 1 peluru masuk lagi, jadi ada 3 peluru di dalam laras. Udah lah, macet. Kalau kita nggak punya alat ini, kita repot ya. Ini bisa digabung-gabung ya. Ini digabung-gabung jadi panjang untuk mendorong laras dari mulut laras ke sana, dorong. Jadi peluru yang mampet bisa keluar. Kalau kita menggunakan kawat-kawat yang bangunan itu akan membuat cacat pada laras ya. Gesrek laras jadi cacat. Kalau ini karena di sini ada yang kapas, model kapas ini, kita minyakin, kita masukkan ke ujungnya ini, dimasukkan sini ya, dorong sama ini. Dia ada ini, ada pelumasan juga, pelumasan ya sambil dorong pelan-pelan ya, sehingga peluru keluar dari laras dengan dipaksa ya, kita paksa dorong peluru keluar laras tanpa melukai laras ya. Kalau laras sudah luka, udah deh, kita buang aja laras itu, kita ganti laras baru, karena kalau laras sudah cacat udah berat ya. Untuk mendapatkan akurasi sudah cukup berat, makanya gini usahakan punya ini. Ini harganya nggak mahal, kalau nggak salah nih 70.000 apa 90.000 ya. Cukup, nggak usah beli yang mahal-mahal, yang pakai yang lokal yang begini aja. Buatan mana, Cina nih ya, pakai impor dari Cina makanya murah. Pakai yang ini aja, ini sudah cukup bagus ya. Punya ini, punya minyak senjata, punya ini. Jangan lupa juga kita punya kunci L ya untuk bongkar pasang senjata. Tapi itu buat yang sudah profesional. Kalau masih amatiran, masih pemula, jangan bongkar-bongkar senjata dulu lah. Kita perlu belajar sama senior yang lebih pengalaman. Jadi kita cukup ngelumasin atau mengeluarkan peluru dengan mudah dengan ini. Kalau terjadi kemacetan di laras. Oke, alat berikutnya lagi yang mesti ya, kalau kita masih amatir baruan, kita perlu beli target seperti ini. Ini harganya nggak mahal, 25 ribuan, isinya banyak ini. Kita buat latihan nembak untuk mengajas tele ya, nyetel tele untuk latihan nembak ini bisa ya, seperti ini. Atau kalau mau bikin ini di fotokopi bisa, cuman enakan ini ya, ini bahannya keras kayak karton gitu, tebel ya, jadi bisa berdiri kokoh. Ini juga sama, ini multi shot ya, bisa banyak sasaran, ada 5. Kalau ini kan cuma 1 di tengah, kalau ini bisa 5 sasaran ya. Kita punya ini ya, enak tempel di mana tinggal dilakban. Kita sudah punya latihan target buat latihan. Berikutnya lagi yang perlu adalah tali sandang. Tali sandang banyak macamnya, banyak mereknya. Ini yang model jerat, artinya model jerat itu, nah seperti ini, dijerat. Jadi ini dijerat di mode depan, dan ini jerat di belakang di pangkal laras. Ini namanya model jerat. Ada yang model seperti ini, ada yang dari kulit ya, macam-macam ya. Ini kalep separuh ya. Kemudian ada yang model seperti ini. Ini model yang kita harus pasang swivel ya. Pasang swivel yang nempel di senjata. Swivel itu pengait ya, pengait buat ini. Ini di popor, di pangkal popor, dan di ini kita harus pasang pengait.
Ya, ini model pakai swivel, ini yang paling standar seperti ini. Jadi ada dua ya, model menggunakan swivel atau model menggunakan model tali jerat seperti ini untuk tali sandang. Kemudian apalagi ya yang harus ada, oh ya kelewat ini malah magazen ya, magazen cadangan. Jadi kalau magazen usahakan jangan cuma punya satu, kalau bisa punya dua atau tiga. Jadi kalau kita berburu, peluru udah siap di magazen semua. Jadi kita nggak perlu lagi ngantong-ngantongin kaleng, satu kaleng kita taruh aja di magazen ya. Kalau kita senapannya model ada magazen ya, seperti itu. Ini modelnya model marauder seperti ini, diisi kemudian dia otomatis muter seperti ini. Harganya bervariasi dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Tapi usahakan beli yang lumayan lah, jangan beli yang murahan banget, karena takutnya gampang rusak. Kalau udah rusak, beli lagi belum tentu cocok ya. Tapi kalau yang model senapannya CNC dia standar. Tapi kalau yang masih manual kadang kita beli magazen nggak cocok, seret atau malah longgar, atau kadang lubang belakang ini nggak pas ya, sehingga peluru nggak bisa keluar dengan lancar ya. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita miliki, nah ini saya selalu punya ini Bimane Pilses. Pilses ini adalah untuk meratakan ini apa. Nah, Pilses ini gunanya adalah untuk menyeragamkan bentuk mimis ya. Terutama di sini kalau kita beli mimis model kiloan seperti ini. Ini saya punya mimis kiloan, ini GR ya, peluru GR12 pakai ya, ini GR12. Ini kiloan. Jadi kalau ini ya maaf ya, saya bukannya menghina produk lokal atau gimana, enggak ya. Tapi nyatanya rata-rata yang kiloan ini tidak seragam. Jadi ini kita seragamkan. Ini kita masukkan dalam sini. Ya, masukkan ke sini. Dan ini kita masukkan, kita dorong. Nah, ketika keluar dia bentuknya sudah seragam. 4,5 murni ya. Berikutnya seperti itu. Ini gunanya Pilses, bagus sekali ya. Terutama kalau kita yang hobi ikut match, ikut lomba nembak, walaupun pelurunya kaleng, perlu di Pilses dulu. Supaya apa? Supaya pelurunya seragam, sehingga perkenaan kita bisa bukan nitik ya, artinya kita punya keseragaman perkenaan. Jadi dengan bidikan yang sama, peluru akan jatuh di tempat yang sama. Kenapa? Karena pelurunya seragam, baik cek bobot maupun dari bentuknya. Itu fungsi dari Pilses ini, Bimane ini. Harganya saya nggak tahu, lupa berapa ya, tapi banyak yang jual di online shop juga banyak. Dia akan menyeragamkan bentuk mimis ya. Ini usahakan punya ya. Oke, yang berikutnya di sini ada mounting kamera ya. Ini pasang di tele, ini pasang ke HP ya, supaya kalau kita mau mengabadikan kita nembak seperti apa. Biasanya yang hobi bikin konten berburu pasti punya namanya mounting kamera ini ya. Ini nggak harus punya ya, mounting kamera ini tidak harus punya. Ini yang mau kalau kita hobi bikin YouTube ya, ini harus ada ya. Kalau pas berburu kita abadikan. Lainnya lagi mungkin ada bangsanya apa ya, laser tuh dipasang kalau untuk main malam hari. Kemudian ada senter juga, tapi kalau itu ya kalau kita masih awal-awal nembak menggunakan PCP, kita masih amatiran, jangan berburu malam hari, terlampau riskan ya, terlampau berbahaya. Kalau kita masih amatiran, kita berburu siang hari saja, sasarannya jelas dan tidak berbahaya ya. Artinya tidak berbahaya, tidak membahayakan orang lain, karena ingat PCP itu tenaganya cukup kuat ya. Pintu triplek rumah di perumahan itu jebol kalau kita pakai PCP, bisa tembus. Makanya kita perlu hati-hati, kita lengkapi alat kita supaya senjata kita juga awet. Juga prosedur berburu, prosedur main senapan PCP juga tolong diperdomani ya. Prosedur keamanan tentunya ya, prosedur keamanan ya. Kita nembak harus jelas, sasaran jelas, tangan jangan masuk ke dalam picu kalau memang belum sampai sasaran yang sesungguhnya. Jangan main-main dengan senjata, karena ketika main-main dengan senjata, apalagi ini PCP ya, PCP itu
gasnya sudah ada di dalam tabung, sudah siap meletup kapan saja. Beda dengan uklik ya. Kalau uklik, kalau selama tidak diuklik tidak ada tenaga yang bisa keluar. Tapi kalau ini kesenggol tak meletup, nyala. Kalau ada isinya pasti nyala. Ya, pasti meletus senjatanya dan pelurunya bisa mengarah ke mana saja dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Oke ya. Jadi dengan PCP kita harus hati-hati, jangan samakan PCP dengan uklik ya. Ini lebih perlu penanganan hati-hati ya. Karena tenaganya juga sudah lebih kuat dan juga dia selalu dalam kondisi siap meletus. Oke, dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.